Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Rizal Fajar Ramadan, NPM 191000095, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peluang dan tantangan di era revolusi 4.0, di mana video ini diperuntukkan untuk memenuhi salah satu UAS mata perkuliahan Hukum Ekonomi, yang dimana dosennya adalah Ibu Dewi Rahmawati Gustini, SHMH. Saya akan menjelaskan peluang dan tantangan di era revolusi 4.0. Peran teknologi di era revolusi industri 4.0 mengambil alih hampir sebagian besar aktivitas perekonomian selain mendorong pertumbuhan ekonomi. Tren ini telah mengubah banyak bidang kehidupan manusia, termasuk dunia kerja dan bahkan gaya hidup manusia itu sendiri. Pada dasarnya, revolusi industri 4.0 menggabungkan mesin, alur kerja, dan sistem penerapan jaringan cerdas di sepanjang prosesnya. Revolusi industri 4.0 mampu melenyapkan sejumlah jenis pekerjaan, namun di sisi lain juga menghadirkan jenis pekerjaan baru. Revolusi industri pertama menggunakan tenaga air dan uap untuk mekanisme produksi. Revolusi industri yang kedua menggunakan tenaga listrik untuk membuat produksi massal. Dan revolusi industri yang ketiga menggunakan elektronik dan teknologi informasi untuk mengotomatisasi produksi. Nah, sekarang revolusi industri 4.0 sedang membangun di atas yang ketiga. Revolusi digital yang telah terjadi sejak pertengahan abad terakhir ini dicirikan oleh perpaduan teknologi yang mengaburkan garis antara bidang fisik, digital, dan biologis. Ada 3 alasan mengapa transformasi saat ini hanya mewakili perpanjangan dari revolusi industri ketiga, tetapi lebih kepada kedatangan revolusi industri 4.0 jauh berbeda: kecepatan, ruang lingkup, dan dampak sistem. Dilansir dari Boston Consulting Group atau yang biasa disebut BCG, menyebutkan 4 area yang terpengaruhi oleh revolusi industri 4.0. Pertama adalah produktivitas. Di era ini, produsen semakin gencar meningkatkan produktivitasnya demi mencukupi kebutuhan konsumen. Terlebih lagi, dukungan kemajuan teknologi yang mempermudah proses produktivitas. Yang kedua, revenue growth atau pertumbuhan pendapatan. Dengan peningkatan produktivitas yang tajam, pastinya jumlah pendapatan akan meningkat pula. Yang ketiga, employment atau pekerjaan. Dapat diartikan juga meningkatnya ketersediaan lapangan pekerjaan. Lalu yang keempat, investment, penanaman modal yang semakin naik. Hal ini dipengaruhi oleh naiknya 3 aspek sebelumnya. Dengan melakukan investasi, seseorang mampu mengembangkan perusahaan dan mengembangkan industri sehingga menyebabkan market volatility yang sangat besar. Revolusi industri 4.0 memiliki potensi untuk meningkatkan tingkat pendapatan global dan meningkatkan kualitas hidup populasi di seluruh dunia. Sampai saat ini, mereka yang telah memperoleh hasil maksimal dari adanya konsumen yang mampu membeli dan mengakses dunia dan layanan digital. Teknologi telah memungkinkan produk dan layanan baru yang meningkatkan efisiensi dan kesenangan kehidupan pribadi kita. Memesan taksi, memesan penerbangan, membeli produk, melakukan pembayaran, mendengarkan musik, menonton film, atau bermain game. Semua ini sekarang dapat dilakukan dari jarak jauh. Bahkan untuk urusan bisnis seperti pembukuan dengan hadirnya software akuntansi berbasis cloud. Pada saat yang sama, seperti yang ditunjukkan oleh ekonom Brian Johnson dan Andrew McAfee, revolusi dapat menghasilkan ketimpangan yang lebih besar, khususnya dalam potensinya untuk mengganggu pasar tenaga kerja. Sebagai pengganti otomatisasi untuk tenaga kerja di seluruh ekonomi, penggantian pekerja oleh mesin dapat memperburuk kesenjangan antara pengembalian modal dan pengembalian tenaga kerja. Di sisi lain, juga dimungkinkan bahwa pemindahan pekerja dengan teknologi akan secara agregat menghasilkan peningkatan dalam pekerjaan yang aman dan menguntungkan. Kata Brian Johnson, kita tidak dapat memperkirakan pada titik ini skenario mana yang kemungkinan akan muncul, dan sejarah akan mencatat bahwa hasilnya kemungkinan merupakan kombinasi dari keduanya. Namun, saya yakin akan satu hal, bahwa di masa depan, bakat akan lebih berarti daripada modal, karena ini mewakili faktor kritis produksi. Ini juga memunculkan tenaga kerja yang semakin tersegregasi
ke dalam segmen keterampilan rendah berarti upah rendah dan atau keterampilan tinggi berarti upah tinggi yang pada gilirannya akan menyebabkan peningkatan ketegangan sosial. Itu kata Eric Brian Jolson ya. Selain menjadi perhatian ekonomi utama, ketimpangan mempresentasikan kesenjangan sosial terbesar yang terkait dengan revolusi industri 4.0. Penerima manfaat terbesar dari inovasi cenderung menjadi penyedia modal intelektual dan fisik, para inovator, pemegang saham, dan investor menjadi penyebab meningkatnya kesenjangan dalam kekayaan antara mereka yang bergantung pada modal versus tenaga kerja. Oleh karena itu, teknologi adalah salah satu alasan utama mengapa pendapatan mengalami stagnasi atau bahkan menurun untuk sebagian besar penduduk di negara-negara berpenghasilan tinggi. Permintaan akan pekerja berketerampilan tinggi telah meningkat, sementara permintaan akan pekerja dengan pendidikan rendah dan keterampilan rendah mengalami penurunan. Lalu ada dampak pada bisnis. Ada bukti jelas bahwa teknologi yang mendukung revolusi industri keempat memiliki dampak besar pada bisnis. Di sisi penawaran, banyak industri melihat pengenalan teknologi baru yang menciptakan cara yang sama sekali baru untuk melayani kebutuhan yang ada dan secara signifikan meningkatkan rantai nilai industri yang ada. Namun itu juga berdampak pada kompetitor yang mungkin jauh lebih inovatif berkat akses ke platform digital global untuk penelitian, pengembangan, pemasaran, penjualan, dan distribusi. Dapat menggulingkan pemain lama yang mapan lebih cepat dari sebelumnya dengan meningkatkan kualitas, kecepatan, atau harga. Pergeseran besar pada sisi permintaan juga terjadi. Seiring dengan meningkatnya transparansi, keterlibatan konsumen, dan pola perilaku konsumen yang semakin dibangun di atas akses internet dan data seluler, hal ini memaksa perusahaan untuk menyesuaikan cara menekan, mendesain, memasarkan, dan memberikan produk dan layanan. Tren utama adalah pengembangan platform berbasis teknologi yang menggabungkan permintaan dan pasokan untuk mengembangkan struktur industri yang ada, seperti yang kita lihat dalam ekonomi sharing atau on-demand. Platform teknologi ini yang dibuat mudah digunakan oleh smartphone, mengumpulkan orang, aset, dan data, sehingga menciptakan cara yang sama sekali baru dalam mengonsumsi barang dan jasa dalam prosesnya. Selain itu, mereka menurunkan hambatan bagi bisnis dan individu untuk menciptakan kekayaan, mengubah lingkungan pribadi dan pekerja profesional. Bisnis platform baru ini berkembang dengan cepat menjadi banyak layanan baru, mulai dari transportasi hingga belanja dan pekerjaan ke parkir, dari pijat hingga berpergian. Secara keseluruhan, ada 4 efek utama yang dimiliki revolusi industri 4.0 pada bisnis, yaitu ada harapan pelanggan, pada peningkatan produk, pada inovasi kolaboratif, dan pada bentuk organisasi. Baik konsumen ataupun bisnis, pelanggan semakin berada di pusat ekonomi, yang semuanya berkaitan dengan peningkatan cara pelanggan dilayani. Selain itu, produk dan layanan fisik kini dapat ditingkatkan dengan kemampuan digital yang meningkatkan nilainya. Teknologi baru membuat aset lebih tahan lama dan awet, sementara data dan analitik mengubah cara mereka mencari peluang. Pengalaman pelanggan, layanan berbasis data, dan kinerja aset melalui analitik membutuhkan bentuk kolaborasi baru, terutama mengingat kecepatan di mana inovasi dan gangguan terjadi, dan kemunculan platform global dan model bisnis baru lain yang pada akhirnya berarti bahwa bakat, budaya, dan bentuk organisasi harus dipikirkan kembali. Secara keseluruhan, perubahan tak terhindarkan dari digitalisasi sederhana revolusi industri ketiga ke inovasi berdasarkan kombinasi teknologi, yaitu revolusi industri 4.0, memaksa perusahaan untuk menguji kembali cara mereka melakukan bisnis. Namun, intinya adalah sama. Para pemimpin bisnis dan eksekutif senior perlu memahami lingkungan mereka yang berubah, menantang asumsi tim operasi mereka, dan berinovasi tanpa henti dan terus-menerus. Lalu, ada tantangannya dari revolusi 4.0 ini. Saat ini, Indonesia menghadapi kompetensi sengit dari negara-negara seperti Tiongkok, Vietnam, dan Thailand. Tantangan lain masih ada, tetapi pemerintah Indonesia telah menerapkan banyak strategi positif untuk memenuhi tujuan. Ada 4 tantangan utama sehubungan dengan industri 4.0 di Indonesia, termasuk kapabilitas, masalah pendanaan, minimnya infrastruktur teknologi atau digital, dan pemasok sistem bagi industri 4.0, serta regulasi dan kebijakan yang tumpang tindih dan memerlukan sinkronisasi lebih lanjut. Untuk masalah pendanaan dan kapabilitas,
Sektor manufaktur bukan hanya membutuhkan suntikan dana segar, tetapi implementasi Industri 4.0 juga membutuhkan talenta asing dan teknologi untuk membantu meningkatkan kapabilitas dan kualitas industri domestik. Sementara itu, sehubungan dengan minimnya teknologi dan pemasok sistem, banyak manufaktur yang belum bersemangat melakukan migrasi ke Industri 4.0. Selain itu, harmonisasi dibutuhkan untuk aturan dan kebijakan, dan isu ini masih belum ditangani oleh pemerintah Indonesia. Nah, kalau yang tadi adalah tantangan, maka ada peluangnya juga dari tantangan tersebut. Peluang bagi industri 4.0 di Indonesia terutama digerakkan oleh faktor demografi negara ini untuk satu dekade selanjutnya. Populasi besar di Indonesia memiliki lebih dari 100 juta pengguna ponsel pintar dan lebih dari 145 juta orang terhubung dengan internet. Keuntungan besar dalam realisasi industri 4.0. Menurut studi yang dilakukan McKinsey pada 2018, hampir 78% perusahaan Indonesia menyadari konsep industri 4.0 hanya berada di belakang Vietnam atau 70%. Yang mengejutkan, negara-negara seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand memiliki tingkat kesadaran yang lebih kecil bila dibandingkan dengan Indonesia. Dengan eksekusi yang tepat pada 2025, industri 4.0 diperkirakan berkontribusi sekitar 121 miliar US dollar terhadap PDB Indonesia. Pencepatan ekonomi digital melalui industri 4.0 mungkin membantu Indonesia menghasilkan hingga 150 miliar US dollar per tahun pada tahun 2025 dengan eksekusi yang tepat tapinya. Ya, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf bila cara penyampaian saya kurang berkenan atau kurang dapat dipahami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.